tebak lah, sekali tebak. Oke. Ya bener. Duduk dulu. Kompak. Hai Sobat Media. Kembali lagi nih podcast dengan nama baru dan juga suasana baru. Tepatnya di Kebun Jati. Citra Gelato. Tepuk tangan dong teman-teman. Dan tentunya untuk beberapa menit ke depan kita akan membawa bintang tamu yang seru dan kita akan berbincang-bincang seru nih sama mereka. Bersama aku Awan, Dan aku Santa dalam acara Talk to What. Talk to Me. Talk to What. Talk to Me. Nah, bintang tamu kita pada kali ini itu datang dari sebuah organisasi dalam kampus yang bisa dibilang sangat penting dan juga organisasi yang menaungi organisasi yang lain ada di kampus nih teman-teman. Betul nih. Nah, organisasi ini tuh bisa dibilang organisasi yang paling sibuk. Sibuknya kenapa sih? Karena organisasi ini menaungi segala macam organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung panggil aja. Inilah BEM Unipi. Gimana? Sehat, Pak? Sehat. Silakan duduk. Duduk di mana nih? Sini. Kata di sini. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Bang Fatan? Sehat alhamdulillah. Nah, mungkin boleh nih perkenalan diri dulu dari Bang Hengki sama juga Bang Fatan karena mungkin teman-teman di rumah belum ada yang tahu nih siapa Bang Hengki dan Bang Fatan ini. Mungkin boleh dari Bang Hengki dulu nih. Nama saya Hengki Pranata. Saya di BEM sebagai Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2024-2025. Oh, tepuk tangan teman-teman. Dan saya Muhammad Fatan Muslim di BEM itu sebagai Menteri Sarana dan Prasarana. Oh. Nah, mungkin sambil nyantai-nyantai aja dulu nih Pak nih, boleh nih sekarang diminum. Santai Pak ya? Ada makan-makanan juga tuh. Nah, Santai banget ini Mas. terus juga mau nanya nih, pertama menurut Bang Hengki sebagai Wakil Presiden Mahasiswa ya. Ya. BEM sendiri itu apa sih, Bang? Sebenarnya? BEM. BEM itu sesuai dengan organisasi sebagaimana mestinya gitu ya. BEM itu adalah sebuah organisasi di mana organisasi itu adalah sebuah wadah. Nah, BEM sendiri adalah wadah bagi seluruh mahasiswa. Khususnya kalau secara umum BEM itu adalah wadah yang menaungi seluruh organisasi yang ada di sekitar kampus. Nah, kalau kita berbicara tentang BEM Unipi ini tugas utamanya adalah menampung semua potensi, mengembangkan potensi yang ada pada mahasiswa di Unipi. Itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan kampus. Ya, secara umumnya itu. Kalau BEM sendiri. Kalau BEM sendiri itu menurut Bang Wakil Presiden Mahasiswa kita nih ya. Kalau menurut nih Pak Sarpras nih, BEM itu sendiri apa nih Pak? Apa punya pendapat berbeda dengan Pak Wapresnya? Tentunya saya punya menurut pendapat saya, asumsi saya terkait dengan BEM itu sama dengan Pak Wapres. Cuman kita itu lebih mencakup lingkupnya dalam lingkup mahasiswa itu selain memperbaiki kualitas itu, mahasiswa itu bisa menyampaikan aspirasi tentunya dalam aspek kehidupan di kampus. Oke. Tuh ya teman-teman, jadi menurut yang berdua ini dari yang saya tangkap itu istilahnya atau intinya sebagai wadah bagi organisasi lain, betul Pak? Yang menaungi mahasiswa. Ya.
Lalu ya Kak, struktural di dalam BEM tuh ada apa aja sih Kak? Boleh dong disebutin terus dijelasin nih tugas-tugas inti dari setiap strukturalnya tuh apa aja? Kalau untuk struktural sendiri di BEM Unipi khususnya hari ini ada 9 struktur. 9 struktur. Ya, terlepas dari Presma, Wapresma, kemudian ada Sekretaris. sekretaris. Itu tidak masuk BPH, Badan Pengurus Hariannya. Kemudian di bawahnya kita mempunyai Menteri Keuangan atau disingkat sebagai bendahara. Benar. Kemudian di bawah Menteri Keuangan itu ada Menteri Luar Negeri. Nah, Menteri Luar Negeri ini tugasnya bagaimana dia bisa menjalin hubungan komunikasi kepada kampus lain. Secara eksternal lah. Dia tidak masuk ke internal. Seperti hari ini kita memiliki hubungan baik dengan UMT, kemudian kita ada di BEM Banten, mengurusi kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah khususnya. Jadi kita selalu, jadi tidak hanya terfokus ke dalam internal, kita juga fokus ke eksternal. Kemudian setelah Menteri Luar Negeri ada Menteri Dalam Negeri yang hari ini mengurusi seluruh organisasi yang ada di kampus. Artinya kehidupan di kampus, baik itu nanti ada misalnya potensi-potensi yang ada itu di bawah naungan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian setelah Menteri Dalam Negeri ada yang namanya Menteri Keuangan, terus ada Menteri Seni dan Olahraga. Nah, Menteri Seni dan Olahraga ini menaungi Pelip, kemudian ada Dolip, kemudian ada Kuas. Setelah Menteri Seni ada Menteri Sosial. Yang hari ini kalau ada contoh naungan mereka itu ketika ada misalnya musibah, nah itu akan dinaungi oleh Menteri Sosial. Kemudian setelah Menteri Sosial ada Menteri Agama yang menaungi Himakip dan LDK dan keagamaan lah yang keagamaan. Kemudian ada Menteri Sarana Prasarana. Nah, Menteri Sarana Prasarana ini yang di Patan ini. Ya, Nah, boleh nih Kak, apa nih? Patan. Kalau untuk dari Menteri Sarana Prasarana sendiri itu lebih ke terkait dengan hal yang inventaris, seperti dengan himpunan atau departemen itu ingin mengajukan inventaris, pemelihara inventaris, merawat inventaris. Oh, itu Sarpras. Oke. Setelah Sarpras kemudian ada yang naungin MIM nih kayaknya Kominfo ya? Iya, Menteri Kominfo juga menaungi MIM. Kemudian nanti ya ada beberapa proker lah dari Kominfo. Semua akun media sosial dari BEM Unipi itu dikelola oleh Kominfo. Kominfonya itu. Kemudian ada Menteri Pendidikan terakhir Pendidikan yang menaungi English Club. Oke. Berarti dia kayak lebih ke akademik mungkin ya kalau pendidikan. Ya, akademik. Kayak seperti misalnya mau di arah lebih mengkritisi bagaimana kurikulum, fasilitas yang ada di kampus, itulah. Udah berarti itu ya. Ada 9. Iya, ada 9. Kenapa? Oh iya, Menteri Ekonomi. Iya, ekonomi kreatif itu yang belum. Nah, itu tadi perasaan kayak lupa nih ada satu lagi apa ya? Kalau Menteri Ekonomi kreatif ya? sendiri itu menaungi kewirausahaan. Ya. Dia fokusnya ke sana, tapi bagi mahasiswa hari ini khususnya di Unipi yang misalnya memiliki usaha, itu bisa kita kembangkan lewat kewirausahaan yang ada di bawah naungan Menteri Ekonomi Kreatif. Berarti secara keseluruhan menteri-menteri BEM ini memang punya job desk-nya tersendiri-sendiri, terus juga menaungi himpunan departemen tersendiri-sendiri juga ya. Balik ke Mendagri. Ke Mendagri. Lebih ada HMM, HMSE, HMSI, HMTI, HMAK. Itu di bawah naungan Mendagri. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih, kegiatan dari BEM sendiri itu ada apa aja sih? Kegiatan kayak apa ya? Per minggunya ada ngapain Kak? Apa cuman membersamai himpunan departemen? Kalau untuk setiap minggunya kita membersamai. Itu. Karena kita tidak bisa terbatas lah ya. Ya jadi setiap himpunan departemen yang mengadakan kegiatan ya kita sebagai menaungi daripada himpunan itu ya kita harus turun seperti hari ini ya, kita ke MIM, kemarin kita ke Dolip, kemudian ke Kuas ya. Kalau untuk agenda bulanannya ada, kita itu ada pertemuan alketum yang
Naungi dinaungi dia Oh. rapat bulanan itu sama Mendagri. sama Kemudian Mendagri. nanti ya ada proker-proker kita seperti sekretaris itu 2 bulan sekali. Kemudian ada yang memang proker kita yang akan kita jalankan. Oh, oke. Tapi kita tidak bisa egois. Hari ini kan banyak organisasi, banyak juga yang melaksanakan program. Iya, Jadi program. kita ya cari waktu luang lah. Iya. Bagaimana Biar kita gak bisa- tabrakan lah ya. Hmm. Oke, mungkin dari Kak Santa ada lagi? Iya, baik, yang selanjutnya tuh Kak, tantangan nih yang dihadapi untuk mempertahankan solidaritas dan kerjasama dalam internal BEM tuh apa aja sih kira-kira tantangannya? Terus kan di dalam BEM tuh pasti dia kan ngecakup kayak opini dan kritik mahasiswa kan nih. Nah, itu gimana sih cara kalian mengatasinya gitu kalau ada opini dari mahasiswa atau kritik dari mahasiswa? Ya, soalnya kan kadang kalau misalnya dalam sebuah organisasi ada yang berbeda opini Iya, gitu kan, terus betul. juga ada misalnya ada perselisihan, ada aja lah yang mungkin yang nggak profesional mungkin ya, Betul. mungkin misalnya ada yang nggak profesional kayak ada masalah internal tapi dibawa-bawa ke organisasi. Betul. Nah terus juga kalau misalnya di sebuah organisasi itu akhirnya pecah tuh, kan mungkin dari mahasiswa kan akan mengkritik nih, kok ini organisasinya pecah begini. Nah dari kalian ini gimana menanggapinya gitu loh? Fatan. Dari Fatan dulu boleh. Kalau dari kami sendiri sih terkait dengan masalah beda pendapat itu hal biasa. Toh kita itu dalam dalam wadah organisasi gitu kan. Betul. Iya. Perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Tapi kita itu balik lagi terhadap dari diri kita itu menghadapi kritik itu dengan sebuah aksi atau dengan fokus cari solusi tentunya ya kan. Terkait dengan ada masalahnya, misalkan ada kayak orang nggak profesional membawa-bawa ranah pribadi ke dalam organisasi. Iya. Itu sih lebih baiknya kita kan dibahas dulu permasalahannya apa. Gitu. Kita kasih solusi bila mana si orangnya ini tetap kekeh. Maka mau nggak mau kan kita harus cut gitu. Iya. Toh dalam tanaman itu benalu pun harus dipotong Iya, supaya benar. tanaman itu tumbuh sehat. Iya benar. Logikanya begitu. Kalau Kalau dari Kak Hengki sendiri gimana nih? Gini, berbicara tentang BEM ini, ya pertama kali yang kita bangun adalah solidaritas dan kerjasamanya. Iya. Karena kita akan bekerja dalam 1 tahun ke depan. Nah, bagaimana cara saya membangun itu? Hari ini teman-teman, kalau saya boleh sharing bahwa pertama kali yang saya lakukan ketika kami rapat, itu bukan berbicara apa program yang akan kita kerjakan selama 1 periode ke depan. Tapi yang pertama sekali saya lakukan adalah Mempersatukan. nyeblak. Oh nyeblak. Nyeblak. Iya, bener untuk sih. mempersatukan lah ya. Zaman sekarang memang harus seperti itu Iya. sih ya. Ngumpul ya. Teman-temannya kayak yang cowok-cowok ya beliin apa gitu. Iya. Yang penting nyatu aja dulu gitu kan. Iya. Sehingga terbentuklah solidaritas itu. Kalau boleh berbicara begini. Ini agak agama ya. Iya, nggak apa-apa. Gini. Saya pernah dengar Nabi Muhammad itu ketika pertama kali dia di awal-awal kenabiannya, itu yang pertama kali dia lakukan itu bukan memperkenalkan agama Islam, tapi dia kumpul klan itu. Dia satukan ukhuwah. Oh. Dia satukan klan dari Kaum Muhajirin dan Ansor Iya. lah itu. seperti itu kan. Mereka Ada Islamnya dikit nggak apa-apa. Iya. jadi mereka Nabi tidak langsung mengajarkan Islam ini seperti ini. Iya, benar. Tapi dia ukhuwah tadi persaudaraan. Mempersaudarakan. Nah, itu juga yang saya lakukan di BEM. Saya ingin mempersatukan mereka dengan kita saudara gitu loh. Jadi ketika pondasi itu sudah kuat, kita mau berbicara apa? Proker hari ini kayak banyak yang akan kita lakukan. Tanpa adanya solidaritas dan ukhuwah persaudaraan itu, saya yakin semua tidak akan berjalan. Gitu. Nah, makanya hari ini ya alhamdulillah itu sudah terbangun. Dan ya mungkin ada tantangan seperti nantinya ada kritik atau segala macam. Dan saya yakin ketika semuanya itu sudah melakukannya dengan rasa persaudaraan feel, ya semua bisa diselesaikan dengan di meja ini kita ngobrol bareng, sharing gimana nih. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk masalah yang tadi tuh yang kritik, menanggapi misalnya BEM dikritik sama mahasiswa gitu. Pasti sebuah organisasi itu tidak akan maju ketika dia tidak peka terhadap kritikan. Karena kritikan yang baik itu adalah kritikan yang membangun. Kritik itu membangun, Pak. Iya. Iya, Kalau- betul. Kalau dia itu kritik itu pasti ada hal positifnya. Iya. Kalau itu bukan kritik, itu cacian namanya. Oh. Iya, benar. Pasti. Nah, kalau itu bersifat kritik, ya hari ini pasti kita hari ini kan BEM itu langsung turun ke bawah, Pak. Kita tidak mau 15 himpunan dan departemen yang kita naungi hari ini, kita tidak turun ke bawah. Nah, hari ini kita turun. Nah, alhamdulillah sampai hari ini pun belum ada kritik itu. Saya harapkan hari ini kritik itu ada. Hmm.
Ya berhubung kita di BEM ini mungkin ya baru 1 bulan 2 bulan lah, Iya. itu belum ada. Tapi saya harapkan hari ini mahasiswa itu harus kritis, yang karena mahasiswa itu katanya agent of change, Agen of iya, change. agent of change, kemudian apa? Agent of control, Iya, kita benar. mengontrol. Tapi hari ini ketika mengontrol tanpa kritikan, tanpa opini, saya rasa ya kita tidak juga bisa berjalan sendiri BEM ini Pak. Harus Iya, ada betul, kritikan, harus ada controlling. Sehingga Masukan ketika lah ya. kita berjalan ini ya benar-benar kontrol. Mau dikontrol nih sama mahasiswa, harus jalan. Karena seperti itu. Kadang kan ini ya Kak, ada mahasiswa yang pingin ngekritik nih atau ngasih saran, cuma bingung tuh harus melalui mana, terus habis itu bingung juga harus ke siapa gitu. Nah, BEM ini gimana nih cara untuk menangani itu, maksudnya ngasih jalur buat mahasiswanya tuh entah lewat Google Form kah atau gimana nih Kak? Kalau di BEM sendiri hari ini di IG BEM ada web, itu ada saran dan kritikan, Oh, Hmm. ada. masukan, aspirasi. Hmm. Di awal-awal pasca kami menjabat itu kami ada yang namanya safari mahasiswa. Safari 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 mahasiswa. mahasiswa ada di IG Nazario kayaknya. Iya ya. Jadi kami menampung semua aspirasi yang ada di mahasiswa khususnya yang ada di kampus. Banyak hari ini yang coba kami wujudkan. Kayak kemarin itu contoh kecilnya, hari ini kan kita lagi hype-nya bawa tumbler gitu kan. Iya. Tumbler ini Iya. bedanya sibuk Pak. Iya. Jadi ada saran bahwa coba dong gitu BEM hari ini nyediain Tumblr. bukan tumbler, galon. Oh, galon. Minimal iya. ya setiap FO lah di setiap ininya, bawahnya. Bawahnya ya di lantainya. Ada galon-galon. Nah, itu sedang kita akan kita wujudkan. Tapi ya balik lagi nanti kita berdiskusi lagi dengan Pihak kampusnya. kampus. Pasti ada hal-hal yang ya mungkin becek nantinya. Jadi kita cari tempat tuh. Oh, ya benar. Oke, mungkin selanjutnya nih. Kan setiap organisasi di kampus itu pasti ada proker ya. Nah, kira-kira BEM ini dalam 1 tahun periode ke depan ini mau ada proker apa nih? Yang besar-besar saja mungkin. Kalau misal proker kan mungkin banyak ya yang kecil-kecil. Banyak. Kalau berbicara proker itu setiap kementerian kita kasih proker. Jadi di dalam mini BEM itu kita seperti organisasi Pak. Oh. Kita wajibkan itu setiap misalnya Menteri Dalam Negeri harus punya proker. Nah, tapi yang jadi fokus kita seharusnya itu akan terjadi di proker pertama di bulan April. Tapi ternyata kan April kita masih nuansa Ramadan. Kemudian aktif lagi. Itu nanti rencananya akan ada yang namanya fun run dan konser. Konser. Itu tapi kayaknya akan diadakan di rocker kedua. Karena di rocker pertama ini susah Pak kita ngejarnya. Ya benar-benar karena udah mepet juga sih. Banyak sekali. Karena memang waktu muka rapor 1 itu sebenarnya Singkat sekali. Warnanya juga. Yang tahu-tahu aja itu mah ya Pak ya. Yang tahu-tahu rahasia dapur itu. Pada saat muka rapor 1 pun bahkan sebelum Bawa nama orang ya. Nanti disensor ya. Nanti disensor. Maaf Pak, maaf bentar. Ini sepertinya ini nih. Dah. Maaf. Ya pada saat belum jauh dari muka rapor ketika Pak diminum Pak ya. Iya, diminum. Minum, Kak. Ini ada makanannya juga nih. ketika apa namanya pelantikan pada saat itu, sambutan dari beberapa wakil rektor itu berbicara dengan jelas bahwa muka rapor 1 ini kita waktunya singkat. Waktunya memang singkat. Betul. Apa karena ada keterlambatan? Apa karena emang karena puasa maju kali ya? Puasa maju Pak. Puasa maju ya? Itu yang paling ini. Puasa maju emang. Nah, proker. Kenapa gue itu pengen ngadain proker lah. Iya. Kenapa saya pengen ngadain proker fun run dan Konser. Karena yang saya tahu, yang saya lihat juga bahwa hari ini mahasiswa itu menganggap bahwa ketika dia masuk organisasi ini politis Pak. Iya. Politik. Kebanyakan Nah, begitu. hari ini saya ingin membawa itu, ingin menghapus stigma itu. Ya, nggak seperti itu gitu. Berorganisasi itu fun Pak. Iya. Fun. Tapi saya ingin dia dilihat secara di luar ketika ya hari ini kalau kita lihat meme fun ya, ada syutingnya apa segala macam, kita bisa belajar lah fun. Itu secara luar, tapi di dalamnya secara internal saya mau itu di organisatorisnya ada. Kayak dia memang benar-benar mengedepankan marwah sebuah organisasi, ada strukturalnya, kemudian ada mobesnya,
ya layaknya sebuah organisasi di kampus lah Pak. Kan hari ini orang mandangnya itu wah ketika berorganisasi sibuk, politis, organisatoris. Iya, benar. Betul. Itu yang membuat hari ini sebenarnya kaderisasi di organisasi kita itu menurun. Iya. Salah satu faktornya itulah. Nah, saya ingin mengubah image itu bahwa berorganisasi ini fun. Itu aja. Fun, enjoy. Keren ya Enjoy ya, metodenya. ha. Keren. Keren, keren. Tepuk tangan semua nih buat BEM nih tadi. Ini Pak ya. Ya diminum, minum. Nyantai. Ini Kafatan juga nih. minum, Kafatan. Kafatan. Aduh, ini mana ini? Sendoknya. Sendoknya. Nggak biasa soalnya pakai tangan. Sendoknya guys. Sendoknya boleh sini. Ini orangnya ada 2. Kok sendoknya cuma 1? Nggak apa-apa kita biasa satu. Oh, mau Sepiring suap-suapan. berdua gitu. Ini solidaritas tadi kan. Solidaritasnya keren nih. Oke, mungkin sambil ngobrol-ngobrol lagi nih lanjut. Kan makasih. Bang. Ini bisa dipakai nggak? Oh, enggak. Pajangan dong. Saya agak pengen gitu. Oh, Oh, Sering nonton podcast ini. oh iya. wah. Penonton setiap podcast meme. Bukan, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Corbuzier. Close the door. Nonton podcast meme nih. Awal-awal. Apa tuh? Coba mau tanya. Ayo. Plasma dulu, Harry. Oh, Harry ya yang dulu. Dulu juga kan ada kan Nazario juga Oh, pernah di nggak tahu sini. saya itu siapa. Loh, Oh, parah guys. Padahal tadi ngakunya solidaritas tapi plasmanya sendiri nggak tahu. Jangan Aduh. digoreng. Oke, mungkin selanjutnya nih. Kan BEM ini kan menaungi himpunan dan departemen ya. Nah, itu tuh gimana cara menjaga kepercayaan himpunan departemen? Soalnya kan dinaungi nih sama BEM ya. Ya, ya. Kan berarti ada kepercayaan gitu loh. Kalau misalnya mau konsultasi ke menteri-menterinya, tapi kalau misalnya menteri-menterinya kadang suka dicari nggak ada atau nggak lagi sibuk di yang lain, kan jadi kan kepercayaannya menurun tuh. Akhirnya kayak si menterinya aja nggak ada begini, ya udahlah kita ngapain ke BEM gitu loh. Nah, itu cara menjaga kepercayaan itu gimana? Kalau untuk menjaga kepercayaan terkait dengan hal itu sih dari pengalaman pribadi aja. Iya, Kayak boleh, dari boleh. Sarfas gitu. Nggak usah yang sedih-sedih ya. Tenang, Pak. Dari saya Oh, nggak. Nggak, belum. Oh, belum. Kalau dari Itu saya tadi jawabannya. oh Pak nggak jadi ya, kasihan. Kasihan deh. Lanjut. kalau dari saya pribadi, pengalaman pribadi gitu kan, dari memperjuangkan dana kesekretariatan itu kan banyak lah kalau dibilang keluh kesahnya gitu kan. Iya, benar. Dari tantangan, hambatan. Tapi saya menanggapi hal itu tuh dengan tidak tegang, maksudnya dalam arti itu tidak terlalu apa ya, kalau bilang serius, tapi di bawah relax tapi serius gitu. Oh, ya, paham. Juga terkait dengan kemarin juga kan ketum-ketum sebelumnya juga kan banyak ngasih masukan ke saya pasti. Dari kayak ketum sebelum ketum kuasnya itu. Tapi saya menanggapinya dengan bukan dari hal forum, melainkan saya masukan itu dari hal kayak kita ngopi biasa. Iya. Gitu. Di Mas Agus gitu ya. Iya. Ya, pastinya tempat berkopi. Sponsor nih Mas Agus ya, Mas. Oke, berarti relax lah ya, menjaga kepercayaan dengan Ya, relax. harus. Karena menjaga kepercayaan itu sebenarnya penting. Banget. Itu pasti. Hmm. Lebih lagi kan BEM yang pada hari ini kan membawa dengan fun itu kan pastinya yang saya tadi bilang itu slow tapi kita serius. Kalau tapi serius nih. Jadi pelan tapi pasti Iya, gitu ya, nyantai deh pasti. Betul jasa, betul. Orang Tangerang Pak ya. Sekarang asli ya. Yang ada cap badang. Kalau dari Kak Hengki ada ini nggak tambahan? Berbicara tentang menjaga kepercayaan itu susah Pak. Karena hari ini BEM ini 15-16 departemen. Kalau saya berkomitmen dengan Nazario hari ini sebagai presmanya, susah Pak. Makanya kita hari ini ditemani oleh 24 kabinet Rafflesia Sinergi. Rafflesia Awal sinergi. Oh iya, benar. Rafflesia sinergi guys. Rafflesia Sinergi. Kata Travelesia Sinergi. Ya, nama BEM khususnya untuk 2025 ini Ya. namanya itu Rafflesia Sinergi. Rafflesia Nah, sinergi. filosofinya ada itu di Oh, mau dijabarin di Oh, sini? jabarin, Nggak usah. boleh. Panjang ya Kak, ya. Tapi yang jelas bahwa filosofi Rafflesia ini ya itu lah berasal dari provinsi mana gitu. Oh ya. Nah, jadi program kita dari setiap kementerian itu kan sudah kita plot. Iya. Nah, kementerian ini harus turun Pak. Apatan lah merasa kan, kayak lu amanah gitu. Hari ini kita kayak sarana prasarana hari ini kan itu paling sibuk Pak. Dia
donor secret, kemudian inventaris segala macem itu kan eh, harus kayak ya apa sih kamera-kamera. Iya, benar, benar-benar. Mem. Iya, Tapi kan BEM juga berhak tahu loh. iya. Oh iya. Ada apa aja Ya, inventarisnya? karena itu aset yang diambil MIM lewat BEM. Iya, Nah itu biar bareng MIM. Iya. Kan kita harus tahu juga. Nah ini di mana sih barang itu? iya. Istilahnya Lagi. apa ya? Penghubung antara kampus, BEM dan juga MIM misalnya Ya, kayak gitu. ya. Jembatan lah. Ya, jembatannya. Ya itu kita kasih kepercayaan lah sama setiap kementerian itu. Bagaimana ya sebelum di awal saya sudah kasih bekal mereka ya harus turun hari ini karena ya kalau prode kemarin kurang misalnya. Nah, di prode kita ini ayolah gitu kita turun banget kayak Menteri Dalam Negeri kan naungin 5 himpunan nih. Turunlah kejar apa yang mereka mau. Jangan menunggu tapi jemput. Tanya mereka apa butuhnya mereka. Jangan sampai mereka hari ini BEM nggak naungin kita gitu. Ya turun jemput bola. Saya nggak mau mereka tuh tidak merasa dinaungi. Jadi inisiatifnya gerak gitu ya, Ya, Kak. harus temuin gitu. Mungkin Baik. boleh, Santa, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Lalu yang selanjutnya nih untuk kita ngomongin soal motivasi deh. Iya. Motivasi Kak Hengki sama Kak Fatan masuk ke BEM tuh apa sih? Iya, kan tadinya kan mahasiswa atau enggak yang tadinya ada di himpunan dan departemen. Iya. Terus kenapa mau mencalonkan menjadi Wapresma? Kenapa Iya. mau nyalonkan jadi BEM nih, anggota Iya. BEM? Kalau saya sendiri secara pribadi karena saya suka ngobrol ya. Jadi suka begadang, ngobrol aja gitu. Ngalur ngidul lah. Jadi ya berorganisasi itu kan berbicara tentang kebersamaan. Nah, saya suka ngobrol bersama larut malam gitu. Nah, berawal dari sana. Saya pertama kali itu ikut LDK HMM. Nah, LDK HMM. kepemimpinan itu betapa pentingnya ternyata LDK itu mampu membentuk karakter seorang mahasiswa. Jadi dia nanti ya berbicara tentang ya dia harus jadi pemimpin dong. Outputnya itu dia harus menjadi seorang pemimpin. Saya ikut HMM kemudian melihat oke lah saya aktif di HMM. Oh ternyata di HMM saya kurang diminati lah. Saya ke Dolip. Oh. Nah di sana saya terpacu karena ketika kita ini sudah merasa memiliki Pak, ya kuncinya masuk organisasi itu kan merasa dulu. Ya, Kalau merasa. kita sudah merasa bahwa ini organisasi saya, semuanya akan dilakukan. Iya, betul. Jadi saya cintalah Iya, sama Idol. semangat lah ya, Semangat. Pengen ngebenahin gini segala macam. Kita ngadu di Dolip itu pertama kali LDKO pertama Pak. LDKO pertama di Dolip. Pertama sepanjang sejarah pendirinya Dolip. Oh, keren tuh teman-teman. Kemudian, nah di sana tuh setiap seorang pemimpin yang terstruktur pasti dia akan mencari tantangan baru. Iya, Nah, betul. itu motivasi saya. Kenapa saya ingin masuk ke BEM? Merasa kurang karena kemarin berhasil, cari lagi lah. Sehingga ke BEM. Nah, itu motivasi saya. Ya saya ingin mencari tantangan baru dalam dunia organisasi. Ya saya harus di BEM gitu. Karena bagi saya pemimpin itu bukan terlahir dari sebuah ijazah, dari selembar ijazah, tapi pemimpin itu lahir dari proses dan kerja keras serta kepedulian yang terasa. Hari ini kalau kita tidak peduli sama sekeliling kita, ya kan banyak orang-orang pintar sebenarnya hari ini di Universitas Insan Pembangunan itu. Ya, Tapi betul. mereka tidak Peduli. tidak peduli, Menutup mata. menutup mata. Ya kalau lu peduli gitu, ayo kita bangun bareng-bareng. Iya, benar. Ya tidak pun harus BEM sebenarnya. Tapi kalau motivasi saya tersendiri, ya itu Pak. Ya, karena saya ingin menjadi seorang pemimpin, ya tidak bisa dipungkiri. Ya saya harus mengasah diri saya, harus aware sama sekeliling saya. Iya, benar. Makanya saya memilih BEM sebagai jalur proses saya. Oke, berarti awal-awal nih motivasinya Pak Hengki ini buat jadi Wapresma tuh tadinya dari suka ngobrol malam-malam tentang politik-politik gitu kan. Terus juga suka berorganisasi, akhirnya pengen mau meningkatkan itulah ya. Nah, kalau misalnya dari Bang Fatan sendiri gimana nih? Kenapa pengen masuk BEM? Kalau saya sendiri sih Jangan diajak. Dipaksa sama Kak Hengki jangan-jangan. enggak, Oh, nggak ada enggak. paksaan. Oh, nggak ada Sebenarnya paksaan. dari diri sendiri Oh. karena saya ingin belajar sebenarnya mah gitu. Belajar apa nih? Belajar kayak untuk memegang tanggung jawab tuh gimana sih Oh. rasanya.
Tapi sebelumnya udah masuk himpunan departemen apa Saya gimana? sebelumnya di KWU. Oh, di KWU. Berarti motivasi awalnya Kak Fatan tuh kayak ingin belajar dengan lebih lanjut, dan Kak Fatan memandang BEM ini sebagai lingkup organisasi yang mendukung gitu ya. Iya, yang tanggung jawabnya lebih besar. Ah. Iya. Juga dari itu sebenarnya, Mak. Oh, Hmm. Bisa diungkapkan. Bukan nggak bisa diungkapkan. Kebetulan juga saya di rumah juga kan ikut kepemudaan. Oh, Karena karena Ya lebih sih, Pak. Saya ngerasa di pemuda di masyarakat kayak kurang gitu, karena kan saya di pemuda itu sebagai sekretaris itu kan. Waduh, agak bahaya ini ya. Agak bahaya nih. Lanjut ya. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Terus saya melihat, wah kayaknya coba aja kali dulu di BEM. Ya, Ding. Akhirnya saya mencoba, saya menjalankan amanat, baik manisnya saya rasakan gitu kan sebenarnya. Ya itu belajar terus di lingkungan saya mah gitu. Tapi Ya, kalau jadi sarpras apa karena ditunjuk apa emang karena mau karena emang keputusan bersama? ya Oh, dari pihak Bang Hengki sama Nazario. nanti Oh. daftar jangan kayak gitu lah. Oh, dia daftar Pak, dia daftar. Oh, daftar pada saat Ada tuh- wawancara sebenarnya ditanya baru ditanya minatnya kemana, ha? kan saya ngajuin karena emang saya background KWU gitu ya, awal Parekraf, terus saya kepikiran kayaknya Sarpras aja gitu. Iya, Sarpras berarti ya. Saya dipilih di Sarpras. ya alhamdulillah. Setia. Sampai sekarang dia paling konsisten Pak. Oh ya. Tengah malam, saya dengar dari ketua umum Pelip, Ah, bener. jadi jam 9 malam dia ini datang cuma buat minta tanda tangan ketua umum. Oh, ya sama waktu itu juga di meme. Iya. Hujan-hujanan, Iya. Pak, waktu itu. Nah, Jam 10 malam. di satu sisi saya merasa kecewa karena dia loh ini. Harusnya mereka yang datang nyamperin. Karena yang Oh putus ya, apa gitu. oh ya benar. Tapi balik lagi bahwa ya hari ini memang kami berkomitmen untuk jemput bola. Benar. Semuanya harus jalan gitu. Kalau kita nunggu ya kapan? Kan kita kalau berbicara proposal itu berpacu dengan waktu juga. Iya benar. Makanya dia luar biasa lah. Tepuk tangan. tepuk tangan dong. Luar biasa banget ya. Benar. Berarti itu salah satu mungkin menjaga kepercayaan juga kali ya Iya, tadi ya. betul. Balik lagi, saya pikir bahwa kepercayaan ini emang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Gitu. Makanya saya rela jam berapapun, kalau emang saya nggak terlalu sibuk gitu. Karena kan saya juga di keluarga itu disuruh sono ke sini. Aduh. Sedih banget ya Romane ya. Benar. Mau nangis nggak di situ kan? Harusnya pribadi nih. Oke, mungkin lanjut nih, Santa. Ya oke. Terus menurut kalian nih, menurut Kanki sama Kak Fatan, penting nggak sih buat mahasiswa-mahasiswi Unipi nih buat masuk ke BEM gitu? Terus pentingnya tuh alasannya gimana gitu? Kenapa? Tuh, udah ditepuk tanganin tuh. Padahal belum dijawab. Oh, Beda server jawab Pak. Kalau menurut penting sih sebenarnya penting, karena kan kita melihat saja isu yang kayak hangat yang di Twitter mungkin sosial media iya. terkait dengan tagar Indonesia gelap atau dan Oh iya. Yang baru-baru ini ya. kita melihat ke situ. Sebenarnya Indonesia itu sebenarnya nggak kurang sebenarnya orang pintar Paknya pas. Cuman yang tadi terkait dengan itu kepedulian ya, kesadaran, kepedulian ya. mungkin juga mereka juga mempunyai beberapa macam alasan gitu kan, seperti hashtag kabur aja dulu, seperti itu saya ngeliat di kayak Iya, benar. di berita itu ada alasan. Tuh ya. Kalau dari Pak Wapres, Bagaimana Mas? Gimana? Penting nggak Iya, mahasiswa gitu ya, mahasiswa masuk BEM? masuk ke BEM? Penting banget. Penting banget ya. Iya. Penting banget. Karena bagaimanapun mahasiswa ini dituntut ketika mereka lulus dia harus menjadi pemimpin di tengah masyarakat, Betul. Harus punya jiwa kepemimpinan Ya. gitu ya Kak. harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, sebenarnya nggak penting dia ya harus ke BEM banget enggak. Tapi ya kalau bisa berproses lah. Kayak dia di meme dulu nih. Saya tuh pernah berdiskusi sama salah satu dosen. Jadi pertama tuh dia ngomong gini. Roda organisasi yang baik di kampus itu adalah ketika dia semester 1, dia ini masuk himpunan. Masuk Departemen. departemen. Ya, kemudian di semester 3 dia masuk himpunan. Habis di semester 5 dia baru ke BEM. BEM. Nah, sebenarnya BEM ini kan adalah orang-orang yang terpilih harusnya Pak. Orang-orang terpilih, kemudian memang sudah mengerti organisasi, sudah melek. Tapi realitanya hari ini itu saya bilang 60%.
memang ketika dia mahasiswa ini aktif berorganisasi 60% dia mau nih ke BEM, Hmm. tapi sisanya nggak mau lagi karena kecewa mungkin karena merasa bahwa sibuk banget itu di organisasi Iya, berdepan. betul. Nah itu tapi kalau saya ya penting banget tadi itu karena dia harus ya balik lagi ke karena dia nih ya dituntut menjadi seorang pemimpin, Hmm. ya menjadi pemimpin karena kita ini negara demokrasi. Negara Iya. demokrasi itu eh, pemilihan kan partai politik. Iya. Partai politik di sebuah organisasi, Hmm. kemudian ya dari organisasi kita belajar. Iya, benar. Berdemokrasi itu ya belajarnya dari organisasi. Iya, Nah, betul. terkait dengan hal itu kan sebenarnya pemimpin itu tidak datang tiba-tiba aja gitu. Iya, Dengan betul. terbentuk. Iya. Kata Tan Malaka itu ya Pak ya. Iya. Oke. Berarti penting masuk BEM atau enggak? Berarti bisa dibilang penting ya, penting banget. Berarti dari tadinya awalnya bisa semester 1 masuk departemen, semester 3 masuk himpunan, dan semester 5-nya masuk ke BEM lah ya. Untuk Harusnya berarti seperti itu ya. Roda organisasi. roda organisasinya. Oke, Jadi boleh. terus berproses hingga akhir gitu ya, Pak. Iya, benar. Sempurna. Boleh kali diminum-minum dulu nih, Ya. dimakan. Makanannya udah dingin tuh. Emang dingin sih kayaknya. Nyantai-nyantai dulu, kita juga minum-minum dulu. Tadi Bang. Manis benar ini ya. Sini Bang. Hey. Tapi kalau untuk selama ini berapa ya, udah 2 bulan lah ya? Ya, 2 bulan. 2 bulan aktif di BEM. Ada kendala-kendala gitu nggak sih, Kak? Banget Oh, ada. pasti. Apa tuh salah satunya? Eh, karena mayoritas di Unipi ini Pak ya, Bu. Mayoritasnya itu pekerja, Iya, betul. sibuk gitu kan. Ya sama, kita juga di BEM mengalami hal itu. Cuman kan ketika kita berbicara organisasi ini, kita berorganisasi ini belajar cara bagaimana memanage waktu. Betul. Jadi kalau dia ini mahasiswa organisasi tapi dia bingung, berarti dia nggak jalan tuh organisasi memanage waktunya. Ya dibagi waktu sih kayak sering terlambat. Wah itu sebenarnya kebudayaan salah satu faktor yang mundurnya organisasi itu adalah waktu, keterlambatan waktu. Wah itu sangat jadi habit banget. Bukan di organisasi di Unipi aja ya, tapi semuanya Keseluruhan. Nah itu yang coba kita buat. Ya hari ini coba kita bangun komitmen. Oke, mungkin kan tadi udah ngobrol-ngobrol sebagai sudut pandangnya dari organisasi, terus juga ngobrol-ngobrol tentang BEM gitu kan. Iya. Sekarang dari sudut pandang mahasiswa nih, kan Kak Hengki ini sama Bang Fatan ini kan sibuk di organisasi, mungkin juga ada yang kerja, terus juga kan harus ngejar kuliah nih. Nah, gimana tuh cara nge-manage waktunya untuk membagi organisasi, akademik, dan juga kerjaan gitu loh. Gimana? Saya pribadi adalah seorang pekerja kemudian mahasiswa berorganisasi. Di IP sendiri kalau soal akademisnya itu kan fleksibel Pak. Iya. Iya, Bisa betul. ngambil di malam. Nah kemudian organisasinya itu di Unipi itu dia diadakan Sabtu Minggu. Buat bekerja sendiri ya kalau saya pribadi itu non shift, nggak ada shift simbang. Nah jadi buat tipsnya itu saya nggak ada tips buat secara signifikan. Iya, signifikan. Dia harus punya manage waktu masing-masing. Tapi percayalah bahwa ketika kalian berorganisasi, teman-teman akan menemukan esensinya tersendiri, esensinya masing-masing. Bagaimana manage waktunya? Karena kita berorganisasi itu belajar berorganisasi adalah belajar memanage waktu juga. Temukan esensinya masing-masing. Kalau dari Fatan? Mungkin sedikit nambahkan dari Wapres. Ya itu tadi yang seperti saya bilang itu terkait dengan komunikasi gitu. Misalkan di hari Minggu itu sedang menjalankan program apa gitu. Nah kita nggak bisa dikarenakan kita ada kayak keluarga gitu. Artinya kan kita komunikasikan dulu. Acara. Saya nggak bisa dikarenakan ada acara keluarga segala macam. Oke. Mungkin Santa ada lagi? Melo banget ya. Dari tadi ke keluarga terus nih. Personal. Kangen kali sama keluarganya ya. Bisa ya.
Lalu Lanjut. untuk yang selanjutnya ya Kak, kita kan tadi udah ngomongin tuh soal aktif berorganisasi, terus udah gitu Kakak kan juga aktif dalam berkuliah ya yang pasti. Nah, Nomor satu itu. nomor satu ya harus itu nomor satu. Nah, di pertanyaan kali ini dari aktif berorganisasi dan aktif berkuliah ini apa pelajaran atau pengalaman yang Kakak dapat ini gitu? Kalau secara pribadi ya, pengalamannya saya berani resign dari kerjaan karena saya sudah merasakan itu tadi esensinya dalam berorganisasi. Saya sudah mampu bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana saya bisa menciptakan sebuah relasi, sehingga saya berani meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya, Dan mencari saya yang dapat baru. relasi baru karena organisasi. Saya ditawarin sama adalah salah satu senior juga di organisasi, ditawarin, yaudah kerja di sini aja. Nah, artinya kan itu yang didapat. Iya Karena benar-benar. salah satu keuntungan organisasi itu relasi. Relasi Saya benar. dapat itu, saya dapat relasi itu Pengalamannya oke berarti. itu secara pribadi. Relasi terus juga mungkin public speaking, mungkin kepercayaan diri. Kan public speaking itu sebenarnya dia tidak bisa diajar secara teori, Pak. Harus praktek. Iya benar. Nah, praktek itu ya kita harus sering-sering praktek, berarti kayak gimana caranya public speaking. Saya tuh kalau berbicara public speaking ya, di motor itu kayak orang gila. Ngomong-ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Jadi setelah kayak misi misalnya kita public speaking di sini, nah itu kita bisa koreksi, oh salah, nantilah pas saya ada kesempatan lagi saya perbaiki. Nah itu belajarnya di sana. Kalau Kalau dari saya pribadi jadi lebih berani untuk kayak mengemukakan pendapat, memberikan kritikan, opini-opini lah ya. ya, yang tadinya sebelumnya saya itu kayak introvert mendep aja gitu. Jadi kita organisasi itu jadi berani. Ya, oke. Berarti yang tadinya apa malu untuk mengeluarkan pendapat, sama kayak tadi mungkin ya public speaking juga itu kan tadinya kan mungkin tadinya malu-malu, akhirnya kan jadi bisa mengeluarkan pendapat, opini ya jadi berani. Oke. Parah sih itu. Itu mungkin ya banyak, berarti masih banyak lah ya kalau untuk yang didapat dari organisasi sama berkuliah lah ya, aktif berkuliah. Oke, ini mungkin sekarang kita bakalan tes kekompakan. Jadi ada segmen namanya tes kekompakan di mana kita akan bermain game. Yang satu orang akan megang kertas di atasnya. Terus dia akan mendeskripsikan dari tulisan itu. Terus yang satunya iya, tidak bisa jadi gitu. Oke? Bisa siap nggak? Oke, siap. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan masuk ke segmen kompak-kompakin. Oke. Siap ya Pak ya? Siapa nih yang mau Oke. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Jurusan? Ya. Iya. Jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis? Bukan. Komputer? Tidak. Komputer, iya. SI? Ya. SI Sistem Informasi? Ya. Himpunan Sistem Informasi? Bisa jadi. Sejadi. Apalagi yang berhubungan sama SI? Komputer? Ya. Coding? Ya. Pagi gantian kali ya kan karena ini udah selesai nih. Dah. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Tempat. Ya betul. Ruangan. Bukan. Tempat. Iya tempat. Tempat belajar. Iya ada di tempat belajar. Gedung. Dalam gedung. Ruangan. Iya dalam ruangan. Kursi. Nah bukan. Meja. Bukan. Wah, curang. Kita pas. Nggak tahu namanya juga. Lanjut, 1, 2, 3. Tempat. Betul. Ruangan. Ya, Tempat belajar. bisa jadi. Sering dipakai. Kalau sering, iya semester akhir dipakai. Oh, skripsi. Bukan. Bukan skripsi, bukan. Pas gak?
Yuk, dah. Tempat. Bukan. Ruangan. Bukan. Jurusan. Ya. Manajemen. Bukan. SI. Bukan. MSE. Ini ngomong jurusan Pak. Ya itu emang itu prodi sama jurusan Pak. Prodi. Ganti. Ayo. 1, 2. Harus bener lah jawabannya. Oh, dia begini Lanjut. 1, 2, 3. Orang. Betul. Dosen. Wah, sekali tebak. Oke. Ya udah yang itu tadi aja, yang satu tadi yang. Oke. Ya bener. Duduk dulu. Kompak. Ntar ini jadi nih kompak. Nah, mungkin udah cukup sekian aja dari pertanyaan-pertanyaan dari kita. Apa dari Kasanta mau ada lagi? Enggak sih Kak, cukup kasihan, udah kecapean ini kelihatannya mukanya ya. Sama Nebak kasihan tadi mungkin udah kali ya, frustasi. editor nanti editor juga udah pada ngeditnya. capek nih kelihatannya. Terima kasih juga kepada sobat media nih yang udah menyaksikan podcast ini di rumah, entah sambil bersantai ria, makan, tidur atau gimana pun itu, makasih banget. Dan jangan lupa untuk teman-teman share, Like komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya dalam acara Talk to What. Talk to me. Dadah. Dadah.